Jadi di video ini kita akan membahas tentang contoh-contoh soal kasus ujian kompetensi bidan agar sahabat bidan semuanya lebih bisa dekat dan juga mudah dalam menganalisa kasus-kasus. Jangan lupa like, tekan tombol subscribe, dan juga bunyikan loncengnya agar kalian dapat informasi terus dari sini. Selanjutnya, mari kita bahas soal kasus kehamilan berikut ini. Soal yang pertama, seorang perempuan umur 29 tahun, G1P0A0, hamil 33 minggu, datang ke klinik bidan dengan keluhan sering kencing di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesa, dalam semalam 3-4 kali BAK, gerakan janin aktif, hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 82 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Tinggi fundus uteri 30 cm dan teraba puki, kepala sudah masuk pintu atas panggul 4/5. Asuhan kebidanan yang paling tepat pada kasus tersebut adalah, dari soal ini kita bisa melihat bahwa kasus ini termasuk ke dalam hamil trimester ketiga, karena di sini ibunya hamil 33 minggu dan ibunya tidak ada keluhan apapun selain keluhan sering kencing di malam hari. Keluhan sering kencing di malam hari ini adalah keluhan tanda-tanda tidak termasuk ke tanda bahaya kehamilan. Dia hanyalah fisiologi aja. Jadi kita lihat ke bagian pilihan jawabannya di sini. A. Kosongkan kandung kemih ketika ada dorongan, ini kurang pas. B. Berbaring miring ke kiri, ini juga tidak tepat karena sekarang belum waktunya untuk persalinan atau belum masuk ke dalam infarto. C. Hindari minum kopi dan teh, ini juga kurang tepat. D. Perbanyak minum pada siang hari, kurang begitu tepat. E. Perubahan fisiologi TM3. Nah, ini tepat karena sekarang kehamilan sudah trimester ketiga 33 minggu, jadi ibunya membutuhkan asuhan kebidanan atau konseling asuhan kebidanan tentang perubahan fisiologi pada trimester 3, yaitu salah satunya adalah tentang keluhan sering kencing ibunya. Sekarang kita ke soal yang kedua. Seorang perempuan umur 36 tahun, G4P3A0, ini hamil dengan resiko ya karena G4. Hamil 25 minggu, datang ke klinik mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak sejam yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 140/100 mm Hg, respirasi 20 kali per menit, nadi 86 kali per menit, dan tidak ada kontraksi uterus serta tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. TFU setinggi pusat, DJJ 156 kali per menit. Diagnosis apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Jadi di sini ini adalah hamil dengan resiko karena ibunya sudah G4. Hamil yang keempat. Sudah pernah melahirkan 3 kali dan sekarang usia kehamilannya adalah 25 minggu. Jadi kalau usia kehamilan sudah 25 minggu, kita berpikir yaitu masalahnya apa di sini? Masalahnya ada 2. Kalau sudah kehamilan lebih dari 20 minggu, itu adalah masalah-masalah antepartum. Perdarahan antepartum itu ada 2, yaitu plasenta previa dan solusio plasenta. Plasenta previa
Ciri-cirinya mengeluarkan darah merah segar. Kalau solusio plasenta itu mengeluarkan darahnya kehitaman, warna darahnya kehitaman. Jadi kalau ada soal seperti ini, untuk mempersingkat waktu, kita langsung bisa memilih jawabannya atau melihat jawaban-jawaban di bawah ini. Jadi karena kehamilan sudah di atas 25 minggu atau 25 minggu ke atas, darahnya berwarna merah segar, keluar darah merah segar dari kemaluannya. Jawabannya yang paling tepat adalah placenta previa. Tadi yang sudah saya jelaskan, karena placenta previa itu ciri-cirinya mengeluarkan darah berwarna merah segar. Selanjutnya, soal yang ketiga. Seorang perempuan usianya 31 tahun, G1, P0, A0, hamil 35 minggu, datang ke BPM dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan tidak disertai dengan pandangan kabur atau nyeri ulu hati. Tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/100 mmHg, pernafasannya 22 kali per menit dan TFU-nya 32 cm. DJJ-nya 148 kali per menit dan terdapat protein urin positif. Diagnosis apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Diagnosis yang paling tepat untuk kasus tersebut. Di sini dijelaskan bahwa G1 P0 A0 hamilnya sudah 35 minggu, berarti ibunya masuk ke TM3, trimester ketiga. Keluhannya pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesa tidak disertai dengan pandangan kabur pusingnya tersebut, atau tidak ada juga nyeri ulu hati. Dan juga ibunya mengatakan tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Hasil pemeriksaannya, tekanan darah 140/100 mmHg serta ada protein positif, protein urin positif. Jadi kita lihat, kalau misalnya eklamsi itu harus disertai dengan kejang, tetapi di soal ini tidak ada kejang sama sekali, berarti jawabannya bukan ini. B, preeklamsi ringan. Kemungkinan iya, karena preeklamsi ringan itu ciri-cirinya adalah tekanan darahnya 140/100, terus kehamilannya harus di atas 20 minggu, serta harus ada protein urinnya positif. Jadi ini sesuai dengan ciri-ciri yang ada di atas ini. Yang ketiga, preeklamsi berat. Kalau preeklamsi berat itu ciri-cirinya tekanan darahnya lebih dari 160. Jadi ini tidak sesuai dengan kasusnya. Yang D, hipertensi dalam kehamilan, ini juga tidak tepat karena memiliki protein urin. Kalau hipertensi kehamilan dia tidak ada protein urinnya. Dan E, hipertensi kronis, ini juga tidak tepat karena kalau hipertensi kronis itu harus ada riwayat hipertensi yang sebelumnya. Tapi di sini tadi ibunya mengatakan bahwa tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Soal yang selanjutnya, seorang perempuan umur 30 tahun, G3 P1 A1, hamil 33 minggu, datang ke bidan praktek mandiri mengeluh bengkak pada kaki sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesa, keluhan berkurang setelah diistirahatkan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70 mmHg, nadinya 82 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, dan tinggi fundus uterusnya 30 cm. DJJ-nya 144 kali per menit dan teratur. Kapan rencana kunjungan ulang pada kasus tersebut? Soal nomor 4 ini, ibunya hamil sudah 33 minggu, berarti trimester ketiga. Bengkak, ibunya mengeluh bengkak pada kaki sejak 1 minggu yang lalu, tetapi ini bisa sembuh atau keluhan ini berkurang setelah diistirahatkan. Berarti ini TM3 normal, kehamilan fisiologis trimester ketiga kurang dari 36 minggu normal. Jadwal kunjungan jika kurang dari 36 minggu adalah setiap 2 minggu sekali.
Sedangkan di atas 36 minggu jadwal kunjungan adalah 1 minggu sekali. Jadi karena ini usia kehamilannya 33 minggu, berarti kurang dari 36 minggu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, 2 minggu sekali. Oke, selanjutnya kita ke soal yang terakhir. Seorang perempuan usianya 24 tahun, G1 P0 A0, hamil 7 minggu, datang ke klinik untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesa 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan bercak sekali saat awal kehamilan. Hasil pemeriksaan: tekanan darah 120, nadi 88, suhu 37, respirasi 20, TFU-nya belum teraba, HCG urin tes positif. Informasi apakah yang paling tepat sesuai dengan kasus tersebut? Ini adalah hamil primi karena G1, usia kehamilan 70 minggu, berarti di sini adalah TM1. Fisiologi karena tidak ada keluhan apapun, hanya saja ibunya mengatakan 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan bercak sekali saat awal kehamilan. Untuk hasil pemeriksaan juga dalam batas normal semua dan ibunya diperiksa urin tes, HCG-nya positif. Maka informasi yang paling tepat sesuai kasus tersebut adalah kita lihat yang A, Menkes fisiologi kehamilan. Nah, ini perlu karena pasien masih TM1 dan ibu perlu tahu tentang perubahan-perubahan fisik pada masa kehamilan. Yang kedua B, Menkes tanda-tanda bahaya. Ini tidak perlu karena ibunya tidak ada tanda-tanda bahaya. Yang C, tirah baring juga tidak perlu karena tidak ada indikasi untuk tirah baring. D, observasi dalam 24 jam juga tidak perlu karena ibu tidak ada komplikasi. E, rujuk ke rumah sakit juga tidak perlu karena ibunya tidak ada indikasi untuk dirujuk di rumah sakit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi seperti itu kira-kira contoh soal-soal kehamilan di ujian kompetensi yang bisa kita bahas di sesi ini. Agar bisa mendapatkan informasi seputar latihan soal-soal kasus uji kom, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share informasi ini ke sahabat-sahabat kalian.